Shalom sobat-sobat KKS, berjumpa dengan saya Francisca Raya dalam edisi Sahur Sharing Firman Tuhan Paroki Kedoya edisi yang ke-32. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki masa Advent yang dimulai dengan minggu ini, minggu pertama, yaitu Minggu Harapan. Lilin minggu pertama sudah dinyalakan. Ada harapan dalam hati kita untuk hidup lebih baik sehingga pada saat kedatangannya kita menyambutnya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Sobat-sobat KKS, masa-masa seperti ini memberikan sukacita bagi kita karena suasana Natal semakin dekat. Mal-mal sudah dihiasi oleh hiasan-hiasan yang meriah sekali. Bahkan pusat perbelanjaan sudah memberikan diskon yang memberikan kita kegembiraan juga. Dan kita juga sudah merencanakan berkumpul dan berlibur bersama keluarga kita yang kita cintai. Namun, sobat-sobat KKS, saya ingin mengajak semuanya untuk memaknai Advent tahun ini menjadi sesuatu yang spesial. Bukan hanya sebagai ritual tahunan sehingga terlewat begitu saja. Masa Advent adalah masa yang amat suci, masa yang khusus seperti dikatakan oleh Santo Carolus Borromeus. Untuk itu, kita mau melewati masa Advent ini dengan sungguh-sungguh. Masa Advent adalah masa kita untuk merefleksikan perjalanan hidup kita, iman kita. Masa Advent adalah saatnya kita untuk pulang kepadanya, pulang kepada Sang Terang, yaitu Sang Terang abadi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam bacaan Injil minggu pertama ini diambil dari Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, yaitu kita semua, bahwa kedatangan anak manusia akan terjadi seperti zaman Nuh. Orang-orang sibuk dengan kehidupannya seperti biasa, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, dan tanpa mereka sadar bahwa air bah itu akan datang dengan tiba-tiba dan melenyapkan semuanya. Kalau pada saat itu ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan seorang yang akan ditinggalkan. Dan kalau pada saat itu ada dua perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang seorang akan ditinggalkan. Orang-orang yang ditinggalkan adalah orang-orang yang gelap, yang tidak terlihat oleh Allah. Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia sibuk dengan hal-hal dunia, dia sibuk dengan pemikirannya sendiri dan tidak menyertakan Allah dalam hidup. Dia tidak peka akan kehadiran Allah dan menjadi orang yang tidak bersyukur. Orang-orang yang dibawa adalah orang-orang yang percaya, yang setia, yang bercahaya sehingga terlihat oleh Allah, yang selalu mengandalkannya dan berpegang pada Sang Terang. Ada dua pilihan. Kita mau menjadi orang yang dibawa atau kita mau menjadi orang yang ditinggalkan. Kita mempunyai kebebasan masing-masing. Lantas, kalau kita ingin menjadi orang yang dibawa, apa yang harus kita lakukan? Mari, sobat-sobat KKS, kita berbenah diri di dalam masa Advent ini. Ada hal yang pertama yang saya bisa sharingkan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan di masa Advent ini, yaitu bersihkan hati. Masa Advent adalah masa pertobatan, masa yang baik untuk merefleksikan sisi-sisi gelap kita dan menata ulang hidup kita. Di mana dalam hidup kita banyak sekali kekecewaan, dosa kita, kelemahan kita. Dan hanya kepada Sang Terang itu saja, maka kita dapat diubah menjadi lebih terang lagi. Karena dengan mengandalkan kekuatan manusia kita saja, maka kita akan terperosok ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan terang itu? Bagaimana caranya supaya hati kita bersih? Hal yang pertama yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan hati yang jujur, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Dan yang kedua adalah kita memohon belas kasih dan pengampunan darinya. Melalui sakramen tobat, dosa kita akan diampuni, kelemahan kita akan dihapus, dan melalui sakramen tobat tersebut, api yang hampir padam, gelap yang dalam hidup kita akan dinyalakan kembali. Hati kita telah bersih, kadang kita tidak mampu bangkit dan bangun.
kita perlu iman yang kokoh. Sedangkan saat ini kita juga mengalami iman yang lesu dan goyah karena kekhawatiran, karena sakit penyakit, karena persoalan ekonomi, dan karena kekhawatiran. Untuk memerangi kegelapan, kita memerlukan iman yang teguh dan kokoh, dan terutama menggunakan senjata perlengkapan terang dari Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita kembali kepada sang terang itu sendiri, yaitu melalui relasi doa yang baik, relasi doa yang intim, sehingga kita semakin percaya, semakin setia kepadanya, dan semakin mengerti jalan-jalannya dalam hidup kita. Yang kedua yaitu berpegang pada sang terang itu sendiri, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti jalan-jalannya dalam hidup kita. Dan tak lupa, untuk memperbaharui iman kita harus menebar kebaikan. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk itu kita harus terus berbuat kasih kepada orang-orang semuanya di sekeliling kita. Tidak perlu hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler. Cukup hal-hal yang sederhana saja. Asalkan dilandaskan kasih, pasti memberikan manfaat yang besar pada orang-orang yang menerimanya. Tuhan tidak mencari lilin yang paling terang. Ia hanya mencari siapa saat ini yang masih menyala. Siapa yang setia, siapa yang siap untuk dibawa kepada sang terang. Semoga masa Advent ini menjadi perjalanan yang indah bagi batin kita. Sehingga kita harus terus berjaga-jaga dan siap sedia. Sehingga ketika ia datang kelak, ia mendapati kita sedang menyala. Dan kita menjadi cahaya kecil yang Tuhan cari untuk dibawa kepada sang terang yang abadi, yaitu kepada Yesus Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati.